Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai konten yang menarik dan bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kebahagiaan, dan kesehatan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham BBKP atau Bank Bukopin Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa ketika kami memberitakan sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, ini hanyalah murni sebuah edukasi, jadi tidak ada sedikit pun maksud atau tujuan untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami informasikan. Dan Bank Bukopin Tbk atau BBKP didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia, disingkat Bukopin, dan mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum korporasi di Indonesia sejak pada tanggal 16 Maret 1971. Kantor pusat dari BBKP adalah beralamat di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT Haryono, Kafling 50-51 Jakarta. Saat ini Bank Bukopin telah memiliki 41 kantor cabang, 129 kantor cabang pembantu, 75 kantor fungsional, 152 kantor kas, dan 35 payment point. Dalam perkembangannya, Bank Bukopin telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Kemudian pada 2 Januari 1990, dalam rapat anggota Bank Umum Korporasi Indonesia memutuskan mengganti nama bank menjadi Bank Bukopin. Dan berdasarkan anggaran dasar dari Bank Bukopin sendiri, usaha Bank Bukopin mencakup segala kegiatan bank umum dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat, Bank Bukopin sendiri memiliki anak usaha sebenarnya yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, yaitu yang pertama adalah PT Bukopin Finance yang dulunya bernama PT Indo Trans Buana Multifinance yang bergerak di bidang usaha pembiayaan dengan lokasi di Jakarta, yang sebenarnya telah mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1983, dan PT Bank Syariah Bukopin yang dulunya bernama PT Bank Persyarikatan Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan yang berlokasi juga di Jakarta dengan mulai operasi komersial sejak tahun 1990. Jadi ada dua anak usaha dari Bank Bukopin. Kemudian kalau kita lihat hari ini, Bank Bukopin harga sahamnya berada di posisi Rp212 atau turun 8 poin atau 3,64%. Dan market capital atau nilai pasar dari Bank Bukopin sendiri saat ini adalah Rp6,96 triliun. Dan kalau kita lihat, Bank Bukopin sebenarnya sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 10 Juli 2006 dengan pemegang saham utamanya saat ini adalah PT Kokmin Bank yang mempunyai saham 33,904%. Kemudian PT Bosowa Corporindo 23,395%. Negara Republik Indonesia 6,369%. Dan saham masyarakat sebesar 36,332%. Jadi Kokmin Bank baru saja bergabung ya di dalam kepemilikan Bank Bukopin adalah di
kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Jadi memang sampai saat ini masih ada beberapa berita-berita tentang masih adanya ketegangan di dalam Bank Bukopin sendiri. Tapi kalau kita lihat dari jajaran pengurusnya, maka saat ini komisaris utama dari Bank Bukopin adalah Mustafa Abu Bakar, dengan direktur utamanya adalah Rifan A. Purwantono. Dan kalau kita lihat dari earning per share atau pendapatan Bank Bukopin sendiri, sebenarnya dari tahun 2017 ke 18 sampai 19 tercatat peningkatan sepanjang setiap tahun ya maksudnya. Tapi di tahun 2020 ini pendapatan Bank Bukopin memang terkendala COVID-19 dan turun cukup dalam. EPS-nya menjadi hanya 9. Kemudian kalau kita lihat secara sales, maka sales Bank Bukopin adalah 4,05 triliun dengan aset sebesar 87,21 triliun, dengan liability sebesar 77,74 triliun, dengan equity 9,45 triliun, dan net profit hanya 54,13 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat book value per share dari Bank Bukopin adalah 811. Ini membuat Bank Bukopin secara price to book value ratio menjadi bank yang sangat murah, hanya 0,26 kali. Apalagi Bank Bukopin ini adalah bank buku 3 ya, jadi cukup lumayan prestisius juga. Cuman hanya memiliki price to book value ratio yang sangat kecil, 0,26 kali. Tapi kalau kita lihat rasio lainnya, yaitu price earning ratio atau PER, memang terlihat sangat besar, 22,82 kali, karena memang kalau kita lihat pendapatan dari Bank Bukopin ini sangat kecil. Bahkan net profit marginnya hanya 1,34%, dan return on equity-nya hanya 1,14%. Jadi, dan return on assetnya 0,12%. Jadi menurut kami pendapatannya terlalu kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan saham sekelas di bank buku 3 seperti Maybank atau BNII dan BBTN, Bank Bukopin ini labanya terlalu kecil. Dan kalau kita lihat, Bank Bukopin terakhir kali membagikan dividen adalah tahun 2017. Jadi secara membagikan dividen pun Bank Bukopin kurang menarik ya. Dan kalau kita lihat dari segi harga, saat ini harga Bank Bukopin 212, berada kurang lebih di tengah-tengah secara year to date, karena secara year to date harga terendah Bank Bukopin adalah 108 dan harga tertingginya adalah 312. Sedangkan kalau kita lihat secara 5 tahun, harga tertinggi Bank Bukopin memang 583. Jadi kalau kita lihat secara 5 tahunannya, Bank Bukopin mungkin kita bisa anggap masih murah. Dan Bank Bukopin sendiri selama 1 bulan terakhir tercatat membukukan total jual bersih oleh investor asing sebesar 497,33 juta rupiah. Dan investor asing mencatatkan total net foreign sale atau total jual bersih selama 1 tahun terakhir atau secara year to date adalah 43,13 miliar rupiah. Jadi demikianlah apa yang dapat kami sampaikan mengenai saham Bank Bukopin. Keunggulan dari saham Bank Bukopin ini adalah price to book value ratio-nya yang sangat-sangat kecil, dan kelemahannya profitabilitasnya yang sangat rendah, dan juga sudah lama tidak membagikan dividen. Bagaimana menurut Anda? Kami serahkan kembali kepada Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.